Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita RAPSI, Ruang Aspirasi, Apresiasi, Partisipasi, dan Kolaborasi. Kali ini kita akan bahas sebuah topik atau sebuah materi hukum, materi kuliah hukum, tujuan dan fungsi hukum. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang pengertian hukum, definisi hukum menurut para ahli, kali ini kita akan bahas apa sih tujuan dan fungsi hukum itu sendiri. Secara garis besar, secara umum, hukum itu dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat tentunya, dan bagi yang melanggar, maka akan mendapat sanksi yang sangat tegas. Meski hukum itu tidak bisa dilihat, namun dia adalah yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Artian di sini dalam kehidupan masyarakat, dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Karena hukum itu mengatur hubungan antara masyarakat dengan anggota masyarakat, mengatur hubungan manusia perseorangan dengan masyarakat, mengatur anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lainnya. Nah, setelah memahami pengertian atau pemahaman tentang hukum, sekarang kita memasuki apa sih tujuan hukum itu. Saya sudah rangkum, saya sudah siapkan beberapa tujuan hukum. Yang pertama, pastinya tentu untuk melindungi hak asasi manusia. Dan kedua, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Dan keempat, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang kasta. Dan kelima, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri. Dan keenam, sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Dan ketujuh, menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian bagi masyarakat. Nah, dari paparan ini sudah banyak, ada 7 tujuan hukum yang saya rangkum. Hukum itu dibuat sebenarnya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang tertib, kemudian aman, nyaman, damai, tentram, dan juga hukum bisa bersifat wajib untuk dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat yang tadi, tanpa mengenal kasta dan tanpa pandang bulu. Adapun fungsi dari hukum itu sendiri, yakni yang pertama, memberi petunjuk untuk warga dalam pergaulan masyarakat, dan kedua, melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga dalam bermasyarakat. Ketiga, menjadi sarana untuk penggerak pembangunan nasional, dan keempat, mengatur interaksi serta pergaulan antara manusia guna mencapai perdamaian, lagi-lagi perdamaian, dan kelima, memberikan jaminan kenyamanan, keamanan, serta kebahagiaan kepada masyarakat atau rakyat, khususnya di Indonesia. Nah, sudah banyak ya dari beberapa fungsi ini. Selain sebagai social control yang memaksa masyarakat harus patuh, mau tidak mau harus patuh mengikuti aturan hukum. Hukum itu juga berfungsi sebagai penyelesai sengketa, dan di sini sebagai penengah bagi kedua belah pihak yang sedang berselisih. Nah, lalu kenapa sih harus adanya hukum? Lagi-lagi kita sudah bahas tadi apa sih tujuan dan fungsi hukum, apa sih pemahaman tentang hukum, konsep-konsep hukum itu yang bagaimana, dan tentunya saya rangkum peranan yang paling penting dalam hukum itu ada dua, yakni menciptakan keadilan, dan kedua, menciptakan kebenaran. Karena dalam ranah etika, hukum itu sangat dihargai dan pembatasnya sangat dibenarkan. Cukup sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Semoga
apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat-sahabat semua. Dan apabila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon maaf. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share video kali ini supaya bisa membantu teman-teman semua yang di luar sana membutuhkan tentang materi kuliah hukum. Karena ingat, sedikit apapun kebaikan yang kalian sampaikan, maka kalian pula yang akan menuai kebaikan. Ikutin terus ya. Wallahualam ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.